Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan suara-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu pada saat kami mendengarkan, dan biarlah Engkaulah yang menaruh puji-pujian di dalam mulut kami ini, untuk terus memandang kepadamu dan mengingat siapa Engkau. Taruh perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya yang hamba-Mu katakan adalah apa yang ingin Engkau sampaikan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi ini, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita, sesi training kita tentang The Power of Praise, kuasa di dalam pujian. Pada saat ini topik hari ini adalah tentang pujilah Tuhan senantiasa. Kembali saya ingin mengingatkan bagi yang sudah menghafalkan, at least di sini ada 5 pasal ya. Ada 5 pasal yang saya waktu itu udah kasih tugas untuk dihafalkan, dari Mazmur 23, 24, kemudian 100, 121, dan Mazmur 8. Kemarin tugasnya adalah Mazmur 8 tentang bagaimana kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam alam. Saudaraku, semua puji-pujian yang kita hafalkan ini merupakan modal bagi kita untuk selalu memuji Tuhan. Di dalam situasi apapun, ketika kita menaruh puji-pujian di dalam pikiran kita, kita save ya, seperti kita sudah ketik dan kemudian kita save di dalam pikiran kita dengan menghafal, mengklaim janji-janji Tuhan tentang siapa Tuhan itu, maka kita akan diberikan kuasa dan kekuatan tiap hari untuk melewati tantangan demi tantangan. Ya, pada waktu kita mengucapkan puji-pujian ini, pada waktu setiap pagi ketika kita bangun, dan kemudian yang ada duluan pertama kali di dalam pikiran kita adalah ayat-ayat yang sudah kita hafalkan, maka percayalah saudara, sepanjang hari itu menjadi hari yang sangat berbeda. Saudara bisa coba, mungkin di dalam minggu depan, praktekkan ini, hafalkan ayat-ayat ini, dan kemudian mulai minggu depan, setiap kali ketika kita buka mata, maka hafalkan, pikirkan ayat-ayat yang kita sudah hafalkan ini. Maka Roh Kudus akan membuat sepanjang hari menjadi hari yang sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di dalam setiap pujian, kita menemukan kekuatan. Di dalam setiap pujian, kita menemukan kuasa. Dan di dalam setiap pujian, kita diangkat untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Pada waktu kita sedang bergumul, puji Tuhan. Pada waktu kita sedang lapar, puji Tuhan. Pada waktu kita sedang sakit, puji Tuhan. Karena dari pujianlah kita menemukan kuasa dan kekuatan. Kalau berbicara tentang penderitaan atau tantangan di dalam hidup, saya rasa sulit untuk bisa menandingi satu tokoh Alkitab ini, yaitu Ayub. Pada waktu kekayaannya diambil, keluarganya diambil, bahkan kesehatannya sudah mendekati titik nadir ya untuk bisa diterima oleh manusia. Apa yang dia katakan? Dan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, saya percaya bahwa ketika Ayub mengatakan hal ini, itu bukan iman secara sesaat yang muncul. Tetapi ketika Ayub mengatakan hal ini, itu adalah muncul dari hubungan yang dekat dengan Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dari situ kita mempelajari bahwa puji-pujian itu lahir saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena sesungguhnya saudara, kita sebagai manusia yang berdosa tidak punya kesanggupan untuk bisa memuji Tuhan. Boro-boro memuji Tuhan yang tidak kelihatan. Kita mau memuji orang lain aja kadang sulit. Kita lebih cenderung untuk mau memuji diri kita sendiri. Tetapi pada waktu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika tiap hari
pagi-pagi kita bangun dan kita mengingat siapa Tuhan itu dan siapa kita ini, maka otomatis bibir kita akan dipenuhi dengan puji-pujian. Mazmur 51 ayat 15 katakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Saudara, tahukah kita bahwa mulut kita ini, mulut manusia yang berdosa, seperti disumbat oleh dosa. Itulah sebabnya kita selama ini mungkin sulit untuk bisa memuji Tuhan. Kita selalu berpikir kita lebih mudah bagi kita untuk berkeluh kesah, lebih mudah bagi kita untuk bisa menyalahkan orang lain. Itu tidak perlu dilatih, ya. Tetapi untuk bisa memuji Tuhan, itu diakui atau tidak adalah suatu tantangan bagi manusia yang berdosa, karena itu adalah melawan sifat dari dosa. Oleh karena itu, hendaklah doa kita setiap hari kepada Tuhan adalah meminta supaya Tuhan buka bibir kita, supaya Tuhan itu operasi bibir kita, supaya bisa keluar puji-pujian kepada Tuhan setiap hari. Dengan kata lain, puji-pujian yang bisa kita naikkan bukan oleh kekuatan kita, bukan karena kita sanggup, bukan karena kita jago memuji Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kuasa bagi kita untuk bisa memuji Dia. Bukankah itu adalah hal yang sungguh amat indah, saudaraku? Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita untuk bisa memuji Dia. Saudaraku, lidah kita ini ada dua pilihan. Bisa jadi pujian atau bisa mengeluarkan kutukan. Mau yang mana yang kita pilih? Sepanjang hari, kalau kita tidak memuji, maka sebetulnya kita bisa mengutuk. Ya, Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara, di sini ada dua pilihan yang terjadi, yang diberikan oleh Yakobus 3 ayat 9. Dia bilang ini, entah mulutnya kita ini ngomongin pujian kepada Tuhan, atau kalau tidak, yang kita bicarakan itu adalah kutukan. Di luar pujian kepada Tuhan, kutukan. Yang mana yang kita mau pilih pada hari ini? Memuji Tuhan atau mengutuk manusia? Mungkin kita tidak mengutuk manusia dengan mengatakan, mati lu atau apa gitu ya, atau mengutuk bagaimana. Bukan itu, tetapi ketika kita mulai membicarakan orang lain, kita mulai menggosipkan orang lain, saudara, kita tidak sadar bahwa kita sedang mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi ini adalah dua kubu yang sangat berbeda yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Memuji Tuhan, atau sebenarnya pada waktu kita mengutuk manusia, kita sebenarnya sedang mengutuk Tuhan yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Kutipan ini mengatakan bahwa sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita membuat perkataan kita sedemikian rupa agar menjadi suatu bantuan dan suatu kekuatan kepada satu sama lain di dalam kehidupan kekristenan. Lebih jauh lagi, kita perlu membicarakan bab-bab yang berharga dalam pengalaman hidup kita. Kita hendaknya berbicara tentang rahmat dan kasih setia Tuhan, tentang kedalaman kasih juru selamat yang tidak terbandingkan. Perkataan kita ini harus kita minta terus sama Tuhan, supaya apa? Kata-kata yang kita keluarkan adalah puji-pujian dan syukur. Jika perasaan, pikiran, dan perasaan kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka ini akan dinyatakan di dalam percakapan. Jadi saudara, puji-pujian itu bukan sebatas lidah. Puji-pujian itu muncul dari pikiran dan dari perasaan kita. Dan pikiran dan perasaan kita ditentukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Saat Kristus dinyatakan sedemikian di dalam pembicaraan kita, maka hal itu memiliki kuasa untuk memenangkan jiwa kepadanya. Luar biasa, saudara. Kita tidak diminta untuk menguasai nubuatan 2300 petang dan pagi, walaupun itu memang sangat penting. Tetapi pada waktu kita tiap hari membicarakan kesaksian bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu kasih, maka hal itu memiliki kuasa
untuk bisa memenangkan jiwa kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Kutipan lain mengatakan bahwa melalui perbuatan baik mereka. Kita sudah belajar beberapa hari lalu bahwa pujian itu bukan hanya perkataan. Pujian harus dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Jadi pada waktu kita melakukan perbuatan baik, para pengikut Kristus membawa kemuliaan. Bukan terhadap mereka sendiri, tetapi kemuliaan kepada Dia melalui mana rahmat dan kuasa mereka telah peroleh. Adalah melalui Roh Kudus sehingga setiap perbuatan baik dapat dicapai. Dan Roh diberikan untuk memuliakan bukan penerimanya, tetapi juga pemberinya. Siapa pemberinya? Yaitu Tuhan. Saudaraku, ketika terang Kristus bercahaya di dalam jiwa kita, maka bibir kita akan dipenuhi dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Maka doa-doa kita, kinerja kita, pekerjaan kita, sikap kita, penyangkalan diri kita tidak akan menjadi tema pikiran atau percakapan kita. Jadi kita tidak akan terus berbicara tentang kita, bahwa kita rajin berdoa setiap pagi, bahwa kita begini dan begitu, kehebatan kita itu tidak akan lagi menjadi tema percakapan kita. Pada waktu kita bertemu dengan teman-teman yang lain, ketika mereka mulai membanggakan kekayaannya, membanggakan keluarganya, maka itu tidak pernah menjadi tema percakapan kita. Tetapi Kristuslah, Yesus yang akan ditinggikan. Diri disembunyikan. Ini luar biasa, saudara. Mungkin bacanya gampang, tetapi prakteknya sulit. Tinggikan Yesus, diri disembunyikan, dan Kristus akan menjadi segala-galanya bagi kita. Luar biasa, saudara. Tuhan menginginkan agar kehidupan umatnya menjadi kehidupan yang penuh dengan puji-pujian. Jadi apa yang harus kita lakukan setiap saat? Bicarakanlah tentang kasih-Nya. Bicarakanlah tentang kuasanya. Pujilah Dia. Jika engkau masih punya suara untuk berbicara, bicarakanlah tentang Tuhan. Bicarakanlah tentang surga. Bicarakanlah tentang hidup yang kekal. Ini yang menarik nih, Ellen White menulis, dia bilang gini. Saya mendengar ada orang-orang yang berbicara sangat lantang di rumahnya. Saking kerasnya ngomongnya sehingga tetangganya bisa dengar mereka. Tapi waktu mereka hadir di dalam ibadah, pas mungkin lagi berdoa, pas mungkin lagi united prayer, mereka seperti orang yang baru belajar bicara, menggumamkan beberapa kata yang tidak terdengar. Saudaraku, kita butuh selalu minta Tuhan untuk menaruh puji-pujian di dalam hati kita. Tetapi puji-pujian itu, ingat kembali, muncul dari dalam hati. Muncul dari dalam pikiran kita. Dan kita perlu meminta Roh Kudus untuk menguasai pikiran kita. Jadi yang kita lakukan, dan doakan setiap hari, Tuhan, tolong saya untuk mulut ini, bibir ini, selalu membicarakan tentang kasih. Selalu membicarakan tentang kuasa-Mu. Selalu disanggupkan untuk memuji Engkau ya Tuhan. Tahirkan mulutku ini. Itu harus menjadi doa kita. Supaya jangan dari mulut ini, dari lidah ini, keluar kutukan. Yang merendahkan, menghina Tuhan. Tetapi dari mulut ini, biarlah nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Saudaraku, pujilah Tuhan senantiasa. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pujilah Tuhan. Mau kita di dalam penderitaan atau di dalam kesukaan, pujilah Tuhan. Mau kita di dalam penyakit atau di dalam kesehatan, pujilah Tuhan. Mau kita di dalam keadaan apapun, keadaan yang baik atau keadaan yang buruk, pujilah Tuhan. Oleh karena itu, jangan memuji Tuhan oleh karena kondisi kita, karena keadaan kita. Kita harus melatih dan minta pertolongan Roh Kudus untuk memuji Tuhan senantiasa di dalam keadaan apapun. Mengapa? Karena saudara, kita memandang kepada suatu waktu, suatu hari yang tidak lama lagi, di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan apa yang kita akan lakukan selama kita berada di dalam kerajaan sorga? Kita akan memuji Tuhan.
Jadi kalau pikiran kita, perasaan kita mulai saat ini di bumi ini tidak diserahkan untuk selalu memuji Tuhan, untuk melihat siapa Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan senang tinggal di dalam kerajaan sorga. Karena di dalam kerajaan sorga, selalu setiap saat puji-pujian dinaikkan untuk Tuhan. Dikatakan di sini bahwa nyanyian kemenangan berpadu dengan musik dari kecapi para malaikat, hingga surga bagaikan meluap dengan sukacita dan pujian. Kasih telah menang, yang terhilang telah ditemukan. Surga diramaikan dengan suara megah yang menyatakan, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Untuk kita bisa diangkat memuji Tuhan pada waktu itu di dalam kerajaan sorga bersama seluruh penghuni sorga, kita harus mulai memuji Tuhan ketika kita hidup di bumi ini. Saudara, bagaimana caranya? Satu tipsnya adalah dengan menghafal ayat-ayat hafal. Di Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa memandu kita memuji Tuhan. Yang kedua yang saya juga mau katakan, nyanyian membantu kita untuk memuji Tuhan. Mungkin di saat kita tidak ingat ayatnya, maka angkatlah puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah kebesarannya. Bagaimana caranya kita bisa menyanyikan kebesarannya? Saudara, mulai saat ini, berhentilah mendengar lagu-lagu yang tidak memuji Tuhan. Gantinya, angkatlah tiap saat nyanyikan lagu-lagu yang bisa memuji nama Tuhan, yang menolong pikiran dan perasaan kita bisa menyatu dengan Tuhan. Saya belajar, ini satu kesaksian, saya belajar dari mama saya. Saya perhatikan, dia setiap kali ada tantangan, setiap kali ada masalah, ada pikiran yang menyusahkan diri dia, maka dia mulai menyanyi. Mulai menyanyi dari lagu Sion, mulai menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini menjadi suatu boleh saya katakan warisan yang berharga buat saya. Sehingga setiap kali saya menghadapi satu tantangan, tiap kali menghadapi satu persoalan, Tuhan mampukan saya untuk bisa memuji Tuhan. Ponakan saya Matthew, mungkin beberapa dari saudara kenal, seorang anak yang Down syndrome. Dari kecil, dia melatih diri dan Tuhan memampukan dia untuk menghafal lagu-lagu pujian dan menghafal ayat Alkitab. Dia saat ini menghafal mungkin ada lebih dari 300-an lagu dari 525 lagu Sion. Dan setiap kali ketika dia melihat saya sedang down, saya menghadapi masalah, dia katakan, "Anti, percaya saja, mari kita memuji Tuhan." Mulailah dia menyanyi, "Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu," dan lain-lain. Saya malah merasa bahwa, aduh Tuhan, seorang anak Down syndrome mengajari saya untuk tidak down, tapi untuk bisa melihat dan memuji nama Tuhan. Saudaraku, pujilah Tuhan senantiasa. Selama kita masih punya suara, selama mulut kita, lidah kita masih bisa berkata-kata, pujilah Tuhan. Karena dialah yang layak untuk menerima segala puji-pujian dan kuasa dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kembali meminta Roh Kudus menaruh puji-pujian di dalam mulut kita. Bapa kami yang di surga, kami ini orang berdosa. Pikiran kami, perasaan kami, seringkali diambil alih oleh setan untuk melihat kekurangan, melihat kelemahan, melihat hal-hal yang negatif, dan berpikir dan berkata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon baptisan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat. Sehingga dari hubungan itu, kami dapat terus mengucapkan puji-pujian hanya kepadamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk ke-44 partisipan yang hadir di Zoom pada saat ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua. Tuhan kiranya akan memberikan kesanggupan bagi kami, agar setiap hari, pada waktu kami bangun dan membuka mata kami, ketika kesadaran
masuk ke dalam pikiran kami pada waktu kami bangun, maka Tuhan taruhlah puji-pujian di dalam mulut kami. Dan pada waktu malam, sebelum kami jatuh tertidur, Tuhan taruhlah puji-pujian di dalam mulut kami. Kami tidak tahu ya Tuhan sampai kapan kesempatan kami bisa hidup. Tapi biarlah dalam setiap keadaan, dalam setiap saat, mampukan kami untuk bisa memuji Engkau dan melihat kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami sudah bisa belajar tentang kuasa dalam pujian. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin.